Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kami perwakilan dari kelompok 2 terdiri atas saya sendiri Alda Safitri, Agung Fajar Prayoga, Reno Zainuddin Sangaji, dan juga Fardan Adwian Syukur. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep manusia sebagai khalifah dalam Al-Quran. Nah, untuk tahu selengkapnya, yuk simak video kali ini. Menurut bahasa, kata khalifah itu sendiri berasal dari masdar fi'il madi khalafah yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan menurut pengertian syariah, khalifah digunakan untuk menyebut seorang yang menggantikan Nabiullah Muhammad SAW setelah beliau wafat. Dalam kepemimpinan negara-negara Islam, khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang yang beriman. Nah, konsep manusia sebagai khalifah dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencikanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di muka bumi sebagai seorang khalifah, yaitu menggantikan mereka yang berbuat kerusakan dan tidak istiqomah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkataan malaikat ini adalah dalil bahwa sudah ada kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka masih menghuni bumi sehingga malaikat berkata sesuai apa yang sedang terjadi di muka bumi. Atau bisa juga kaum tersebut telah keluar dari bumi dan malaikat menceritakan kelakuan manusia di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Dia lebih mengetahui dibanding apa yang mereka ketahui. Nah, selanjutnya, manusia itu adalah khalifah Tuhan di bumi. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai intelijensi yang paling tinggi. Manusia dalam fitrahnya memiliki sekumpulan unsur surgawi yang luhur. Manusia memiliki kesadaran normal. Jika manusia tidak akan pernah damai kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk karunia duniawi diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan menciptakan manusia agar mereka menyembahnya. Manusia tidak dapat memahami dirinya kecuali dalam sujudnya kepada Tuhan dan dengan mengingatnya setiap realitas yang tersembunyi akan dihadapkan kepada manusia semesta setelah mereka meninggal, dan selubung roh mereka disingkapkan. Manusia tidaklah semata-mata tersentuh oleh motivasi dunia saja. Tugas-tugas khalifah di muka bumi. Sebagai seorang khalifah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, tentu saja memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Nah, apa sih tugas dan tanggung jawab tersebut? Oke, mari kita tuntas. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, menjaga diri dan memelihara diri. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, membentuk rumah tangga yang baik karena akan menjadi salah satu ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membentuk atau menjaga persatuan dan kesatuan umat negara. Yang keenam, tolong-menolong sesama manusia dalam hal kebaikan serta ketakwaan. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedelapan, bersikap baik terhadap orang yang masuk dalam golongan lemah seperti fakir miskin dan anak yatim piatu. Yang kesembilan, menjaga kelestarian alam, artinya menggunakan alam sesuai kebutuhan dan juga membudidayakannya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan saya lemparkan kepada teman saya Alda Safitri. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih saudara Reno yang telah melemparkan kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita lihat bahwa tugas seorang khalifah itu bukan hanya memimpin suatu negara, namun juga dengan memimpin diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih beriman dan serta juga bertakwa. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan dalam diri seorang manusia adalah pengendalian hawa nafsu. Jadi teman-teman, dari kesimpulan materi yang telah kami bawakan terkait konsep manusia sebagai khalifah dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa konsep khalifah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran memiliki arti untuk memposisikan manusia sebagai makhluk yang harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan kehidupan dalam arti seluas-luasnya, sesuai dengan arti aslinya sebagai pengganti. Nah, manusia dalam menjalankan tugas ini tidak melakukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi diorientasikan untuk merealisasikan pesan dan ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Demikian pembahasan dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.